baik teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini teman-teman dari tim Punggawa ya, akan saya isi materi pada malam hari ini. Insya Allah teman-teman ketika Anda paham dengan materi ini, ilmu ini, saya jamin dan percaya teman-teman akan bisa melejit besar, lebih besar dari sebelumnya. Amin. Ya, apa kabar? Luar biasa. MSI Salam sukses tanpa batas. Punggawa tim. Integritas Bum Jaya selalu. Terima network. Dahsyat hebat luar biasa. Aplaus untuk Anda semua teman-teman. Nah, sebelum itu saya mau ngomong dulu sama Anda semua nih. Ketika Anda bergabung di satu perusahaan, haruskah Anda komitmen? Haruskah Anda lakukan tugas dan tanggung jawab? Harus. Taruhlah ini perusahaan, kalau misalkan terdaftar sebagai seorang karyawan, Anda harus mengikuti semua prosedur yang ada di perusahaan. Apa itu? SOP, Standar Operasional Perusahaan. Oke, paham ya? Nah, maka pada malam hari ini saya akan jelaskan kepada Anda semua, biar Anda benar-benar paham tugas Anda di PT Mahkota Sukses Indonesia ini. Komitmen, tidak ada toleransi. Garis besarnya tidak pakai toleransi kalau sudah komitmen. Saya harus sukses, tidak ada toleransi, wajib dapat. Paham ya? Itu analogi sederhana, tapi yang lebih meluas silakan Anda pelajari sendiri. Tapi menurut pribadi yang saya pahami, komitmen itu sesuatu yang tidak bisa tidak dicapai, wajib dicapai, wajib dilakukan. Contoh kayak saya pribadi, saya sekarang komitmen untuk turunkan berat badan. Kenapa? Karena saya mau sesuatu yang berbeda. Di antara semua yang hadir pada acara akbar, saya mau sesuatu yang paling berbeda dalam hidup saya. 1, 2 tahun, 3 tahun sudahlah dengan kehidupan biasa-biasa aja. Saya mau perubahan hidup. Komitmen gak itu? Kalau saya tidak dapat, paling tidak mendekati. Paham gak? Paham ya? Nyambung ya? Nyambung ya? Oke, sekarang apa yang saya maksud komitmen member terhadap PT Mahkota Sukses Indonesia? Sebenarnya materi ini sebenarnya simple, tapi mungkin Anda kurang manfaatkan atau kurang maksimalkan. Nah, sekarang saya bahas. Di poin pertama, di sini adalah trust to leader. Why? Kenapa harus trust to leader? Nah, yang perlu teman-teman pahami di sini, peduli tidak kami dengan Anda? Kalaupun bilang bukan saudara ya, walaupun kita tidak saudara, tapi kita saudara di komunitas ini. Maka yang ingin saya sampaikan sama Anda semua, trust to leader ini sangat penting. Tidak boleh Anda sok tahu di bisnis ini, karena kami tidak mungkin memberikan arahan yang salah. Ketika Anda sudah diarahkan A, tidak boleh B, tidak boleh C, tidak boleh D, apalagi Z. Yang dimaksud dengan trust to leader tidak ada A, tidak ada B, tidak ada C, tidak ada D. Saya kasih analoginya. Ini adalah jalan untuk naik ke puncak. Oke, ini anggaplah puncak. Ya, di sini adalah jalur. Untuk naik ke puncak yang terjadi apa? Harus ikut jalur. Kalau tidak ikut jalur, maka yang terjadi di sebelah kiri ini jurang. Betul? Sebelah kanan ini jurang. Misalkan ini adalah leader Anda nih. Ayo semua ikut, jalan ke depan semua. Wow, 1, 2, 3, 4, lari ke kiri, lari ke kanan. Ini namanya sontoloyo. Sudah tahu puncaknya maju, dia kiri dengan kanan. Sekarang yang terjadi, jatuh nggak dia? Jatuh nggak dia? Padahal leader sudah setengah mati. Ayo semua, ayo saling dorong. Kadang-kadang Anda ketemu dengan member di luar sana, ngomong seperti ini. Ngapain lu masuk lagi bisnis seperti ini? Saya saja sudah jadi korban, sudah gagal, saya sudah ditipu. Pertanyaannya, dia ditipu dari apa? Ditipu dari mana dia? Gabung, dapat? Sesuai enggak dengan uang yang Anda keluarkan? Berarti Anda belum paham. Lebih dari uang yang Anda keluarkan 150.000, maka hasilnya berapa? 200.000. Sesuai enggak? Tidak sesuai, malah lebih. Saya gagal. Ente gagalnya di mana? Gabung. Gagal. Di mana gagal? Tidak ada gagal, yang ada berhenti. Paham
sudut mana Anda bilang gagal? Ya kan? Pertanyaannya, kamu lanjut nggak ini perjuangan? Tidak, saya berhenti gara-gara saya sibuk, lagi pacaran, lagi... Semua alasan benar enggak? Semua alasan benar, tapi tidak ada alasan yang membuat hidup Anda berubah. Maka kalau Anda mau sukses, jangan pakai alasan. Nyambung? Paham? Maka yang saya mau sambungkan di sini adalah jangan pernah Anda melenceng dari sini. Walaupun kadang Anda diarahkan tidak nyambung dengan pikiran Anda, tapi ingat, lakukan aja dulu. Hasil akhirnya mengeluhnya di akhir. Saya diajarkan oleh top leader saya, Bapak Muhammad Tahirka, seorang royal call luar biasa, seorang mantan pelayan catering yang sudah panen 8 miliar di perusahaan ini. Saya diajari sama beliau, Rul, kalau kamu diarahkan ikut aja. Kadang-kadang kalau misalkan kamu sedang respon di pikiranmu, yang terjadi apa? Bertabrakan. Betul nggak nih? Saya diarahkan begini, tapi sebenarnya begini. Jadi di sini poinnya adalah 100%. Wajib. Ikut arahan. Jadi kalau Anda ketemu dengan orang bilang gagal, ditipu dan lain-lain, itu sok tahu atau bohong. Kalau perusahaan ini tipu-tipu, tidak mungkin berdiri 8 tahun kokoh di Republik Indonesia. Jadi teman-teman harus pintar memfilter pikiran Anda. Karena teman-teman di luar sana pasti ada orang negatif. Ketika Anda ketemu dengan orang seperti itu, siapa yang bisa filter? Pintar-pintarnya Anda berpikir, apa yang dia sampaikan benar nggak nih? Sama yang diarahkan. Maka hari ini saya sampaikan, biar Anda tidak kaget ketemu dengan orang di luar sana. Poin apa yang harus Anda lakukan? Ini adalah kuncinya training. Nggak ada lagi cara lain selain training. Jadi training itu penting. Buat apa training? Buat mengasah kemampuan Anda. Leader, berapa kali harus training? Selama Anda bergabung wajib 12 bulan. 1 tahun. Anda 1 tahun tidak dapat hasil, maka saya bilang tadi, Anda salah langkah. Tugas Anda harus training. Buat apa? Buat orang lain atau diri sendiri? Ada juga bahkan member kayak gini. Leader, saya sudah berkali-kali ikut training. Sudah hampir 5 kali, 10 kali saya ikut training. Kenapa saya tidak sukses? Ingat, training itu yang sering saya bilang, training itu adalah pematangan untuk Anda bisa paham. Biar mata yang Anda punya ini yang tadi buta, terbuka. Di sini di training dibuka. Sampai kapan Anda training? Sampai Anda sukses besar. Orang sukses besar masih training nggak? Kenapa bisa? Kan mending saya kehabisan uang untuk leher ke atas daripada uang akan habis gara-gara saya tidak paham dengan ilmu kehidupan. Kenapa bisnis ini training terus? Memang biar Anda paham. Paham saja belum tentu sukses, apalagi tidak pernah paham. Maka orang-orang yang keluar dari bisnis ini menganggap dirinya gagal, orang yang tidak pernah melalui ini. Apalagi ini. Jadi dari trust to leader ke training, apa nyambungnya? Leader adalah sosok guru, sahabat, teman, kakak, orang tua. Jadi kalau Anda menganggap leader Anda adalah bos, maka yang terjadi Anda akan tertekan secara batin. Jadi tugas Anda adalah bagaimana menetralisir pikiran Anda yang tadi negatif jadi positif. Oh, pasti arahan leader saya ini untuk terbaik buat saya. Poin ketiga, apa yang harus Anda lakukan nih? Apa yang harus Anda lakukan ketika Anda sudah bergabung selain trust to leader, ikut training? Anda wajib mengenalkan. Di poin mengenalkan ini ada beberapa poin. Yang pertama, kalau misalkan Anda menawarkan kepada orang, yang pertama Anda tawarkan apa? Komunitas. Kenapa saya